touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Soal pilihan ganda. Di lingkungan sekolah terdapat dua kelompok pertemanan yang memiliki kebiasaan berbeda. Kelompok pertama sering menghabiskan waktu luang dengan nongkrong tidak jelas dan sering mencoba rokok seperti minuman keras. Sebaliknya, kelompok kedua aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga seperti basket dan atletik di sekolah. Doni, seorang siswa, awalnya merasa kurang percaya diri dan kesulitan bergaul sehingga ia merasa tertarik untuk bergabung dengan kelompok pertama agar terlihat keren. Namun ia juga sadar bahwa kegiatan tersebut melanggar nilai-nilai kesehatan yang dipelajari sekolah. 1. Menurut pemahaman Anda terkait konsep pergaulan sehat dalam PJOK, bagaimana dampak negatif jika Doni memilih pergaulan dengan kelompok pertama terhadap kesehatan fisik? A. Meningkatkan rasa percaya diri. B. Stres atau kecemasan. C. Menantang namun positif. D. Berdiskusi dengan orang tua. E. Mencoba rokok. Jawabannya adalah E. Mencoba rokok. 2. Sebagai seorang siswa yang memahami bahaya pergaulan bebas, langkah alternatif apa yang seharusnya diambil oleh Doni untuk menyalurkan energinya dan mendapatkan lingkungan sosial yang lebih positif? 1. A. Membuat seseorang menjadi lebih pintar. B. Mengalihkan perhatian dari hal negatif. C. Melampiaskan emosi secara berlebihan. D. Jika merasa kesulitan atau tertekan, Doni disarankan untuk berdiskusi dengan seorang orang tua, guru BK, bimbingan konseling, atau guru PJOK. E. Menghindari jam belalang yang ditentukan orang tua. Jawabannya adalah D. Jika merasa kesulitan atau tertekan, Doni disarankan untuk berdiskusi dengan orang tua, guru BK, atau disebut sebagai bimbingan konseling atau guru PJOK. 3. Doni melihat sahabatnya mulai mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sikap Doni yang mencerminkan teman yang baik adalah: A. Melaporkan kepada polisi tanpa memberitahu siapapun. B. Membantu menyembunyikan perbuatan tersebut. C. Memberitahu guru BK atau orang tua sahabatnya. D. Menjauhi sahabatnya selama-lamanya tanpa memberi tahu alasan. E. Semua salah. Jawabannya adalah C. Memberitahu guru BK atau orang tua sahabatnya. 4. Andi sering pulang malam dan mulai merokok sejak berkumpul dengan anak-anak di luar kompleks rumahnya. Siapakah sikap orang tua yang paling tepat adalah: A. Memarahi Andi di depan teman-temannya. B. Mengajak Andi bicara dari hati ke hati. C. Membiarkannya karena itu haknya. D. Mengusir Andi dari rumah. E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Mengajak Andi bicara dari hati ke hati. 5. Sony, 16 tahun, sering menghabiskan waktu malamnya di luar rumah bersama teman-temannya. Ia sering diajak mencoba minuman keras, obat-obatan terlarang. Sony merasa jika ia ditolak, ia akan dijauhi dan diejek sebagai anak penakut oleh kelompoknya. Berdasarkan kasus tersebut, faktor utama yang mendorong Sony terjerumus dalam perilaku menyimpang adalah: A. Faktor ekonomi keluarga. B. Tekanan dari teman sebaya atau pressure. C. Kurang fasilitas pendidikan. D. Keinginan untuk mandiri. E. Faktor makanan bergizi gratis. Jawabannya adalah B. Tekanan dari teman sebaya atau pressure. Dina sering melihat temannya mengunggah foto saat menghadiri pesta malam dan mengonsumsi alkohol di media sosial. Dina merasa iri dan menganggap gaya hidup tersebut keren, sehingga ia mulai meniru kebiasaan tersebut. Dalam sosiologi, pengaruh media sosial tersebut berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas karena: A. Media sosial selalu menampilkan informasi yang akurat. B. Menjadi sarana utama dan pembuka karakter akademis. C. Arus informasi yang tidak tersaring membentuk standar pergaulan baru yang keliru. D. Mengurangi tingkat stres remaja secara spontan. E. Semua salah. Jawabannya adalah C. Informasi yang tidak tersaring membentuk standar pergaulan baru yang keliru. Nomor 7. Dini menolak dengan tegas ketika ditawar temannya untuk mencoba rokok atau berkumpul pulang sekolah. Tindakan Dini menunjukkan pentingnya keterampilan: A. Beradaptasi. B. Berkompromi. C. Berkata tidak atau asertif. D. Bersosialisasi. E. Berempati. Jawabannya adalah C. Berkata tidak atau asertif. 8. Rina memiliki teman yang baru saja putus cinta dan sering murung. Sebagai sahabat yang menerapkan pergaulan sehat, sikap Rina yang paling tepat adalah:
A. Membiarkannya sendiri karena itu masalah pribadinya. B. Mengajak jalan-jalan ke tempat ramai agar merupakan masalah. C. Mendengar keluhan kesahnya dan memberikan dukungan emosional. D. Memarahi Rina agar ia cepat bangkit. E. Menceritakan masalah Rina kepada teman-teman yang lain. 9. Jawaban 8 adalah C. Mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan dukungan emosional. 9. Sinta selalu diajak oleh teman-temannya sekolahnya untuk mengikuti kegiatan bakti sosial di desa dan belajar kelompok secara rutin. Sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman Sinta merupakan contoh dari A. Pergaulan tidak sehat, B. Pergaulan sehat, C. Pergaulan bebas, D. Individualisme, E. Eksklusifme. Jawabannya adalah B. Pergaulan sehat. 10. Di sekolah, Andi sering melihat kelompok temannya yang suka mengejek teman lain yang memiliki kekurangan fisik. Jika Andi ingin menerapkan prinsip pergaulan sehat, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Andi adalah A. Ikut tertawa agar tidak dikucilkan, B. Mengabaikan kejadian tersebut, C. Menegur dan menasihati teman-temannya secara sopan, D. Melapor teman-temannya kepada pihak yang berwajib, E. Menjauhi semua teman-temannya di sekolah. Jawabannya adalah C. Menegur dan menasihati teman-temannya secara sopan. Nomor 11. Saat akhir pekan, sekelompok remaja memilih menghabiskan waktu untuk berlatih musik dan berolahraga bersama di lapangan di desa daripada nongkrong tidak jelas. Dampak positif dari kegiatan tersebut adalah A. Mengembangkan bakat dan menjaga kesehatan fisik serta mental, B. Menghabiskan waktu dengan sia-sia, C. Menimbulkan kecemburuan sosial dari warga lain, D. Membuang-buang energi dan waktu istirahat, E. Mengurangi waktu untuk belajar. Jawabannya adalah A. Mengembangkan bakat dan menjaga kesehatan fisik secara mental. Nomor 12. Sehat adalah A. Suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya, tidak menderita sesuatu penyakit atau kelemahan baik jasmani maupun rohani maupun sosial. B. Suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. C. Suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. D. Suatu kondisi ketahanan atau jasmania, rohania, dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Tuhan yang wajib disyukuri, dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta diamankan. E. Suatu kondisi fungsi efektif dari sumber perawatan diri yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi tindakan perawatan diri yang merupakan perilaku dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan fungsi psikologi dan spiritual. Jawabannya adalah B. Suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nomor 13. Usia remaja wanita adalah A. 11-20 tahun, B. 12-21 tahun, C. 13-22 tahun, D. 14-23 tahun, E. 15-24 tahun. Jawabannya adalah B. 12-21 tahun. 14. Usia remaja pria adalah A. 11-20 tahun, B. 12-21 tahun, C. 13-22 tahun, D. 14-23 tahun, E. 15-24 tahun. Jawabannya adalah C. 13-22 tahun. 15. Perilaku remaja dalam pergaulan tidak sehat yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi adalah A. Memaksakan kegiatan daripada kebutuhan tanpa melihat kondisi, B. Melarang orang tua untuk mengontrol pergaulannya, C. Tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, D. Mengikuti kebudayaan asing, E. Mengikuti kebiasaan orang-orang barat. Jawabannya adalah A. Memaksakan keinginan daripada kebutuhan tanpa melihat kondisi. 16. Di bawah ini manakah yang merupakan sanksi wajib bagi korban penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri menurut hukum yang berlaku di Indonesia? A. Hukum mati, B. Rehabilitas medis dan sosial, C. Pidana penjara seumur hidup, D. Denda maksimal 10 miliar, E. Kerja sosial tanpa rehabilitas. Jawabannya adalah B. Rehabilitas medis dan sosial. 17. Tindakan pertama saat mengetahui teman atau kerabat menunjukkan ciri-ciri penggunaan narkoba adalah A. Menjauhi dan memusuhinya, B. Melaporkan ke polisi tanpa konfirmasi, C. Mendekati, berdialog, dan menyarankan rehabilitas, D. Membiarkan sampai sadar diri, E. Memarahi di depan umum. Jawabannya adalah C. Mendekati, berdialog, dan menyarankan rehabilitas. 18.
Cara paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini adalah A. Mengenalkan narkoba pada anak sekolah agar mereka waspada. B. Memperkuat komunikasi dan pendidikan karakter dalam keluarga. C. Memberikan hukuman mati kepada semua pengedar. D. Mengisolasi anak dari lingkungan sosial. E. Menghindari pelajaran biologi di sekolah. Jawabannya adalah B. Memperkuat komunikasi dan pendidikan karakter dalam keluarga. 19. Dampak fisik jangka panjang bagi penggunaan narkoba jenis stimulan atau sabu atau kokain adalah A. Penurunan berat badan drastis dan kerusakan gigi. B. Ketergantungan psikologi ringan. C. Meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. D. Sering mengantuk dan tenang. E. Penurunan tekanan darah secara drastis. Jawabannya adalah A. Penurunan berat badan drastis dan kerusakan gigi. 20. Kondisi ketergantungan fisik atau mental di mana penghentian pemakaian menyebabkan gejala fisik menyakitkan disebut A. Toleransi. B. Overdosis. C. Sakau atau putus obat. D. Halusinasi. E. Euforia. Jawabannya adalah C. Sakau atau putus obat. 21. Menghirup aroma lem bensin atau semurut atau inhalansia termasuk dalam penyalahgunaan A. Narkotika golongan 1. B. Psikotika golongan 2. C. Obat penenang. D. Alkohol. E. Zat adiktif. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah E. Zat adiktif. 22. Narkoba yang mengurangi rasa nyeri dan penekanan sistem saraf pusat menyebabkan pengguna tenang, mengantuk atau digolongkan sebagai A. Stimulan. B. Halusinogen. D. Depresan. D. Narkotika. E. Opiat atau analgesik. Jawabannya adalah D. Narkotika. 23. Apa kepanjangan dari nafza yang sering digunakan sebagai istilah lain dari narkotika? A. Narkotika, psikotropika, zat adiktif dan lainnya. B. Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. C. Narkotika, obat-obatan dan zat berbahaya. Narkotika, psikotropika dan zat berbahaya. Jawabannya adalah A. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 24. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika golongan 1 dilarang untuk pelayanan kesehatan karena A. Memiliki khasiat pengobatan yang sangat rendah. B. Hanya untuk penelitian dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. C. Harganya sangat mahal di pasar gelap. D. Proses pembuatannya sangat sulit dan berbahaya. E. Mudah didapatkan di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah B. Hanya untuk penelitian dan berpotensi tinggi. 28. Fulan yang sudah terdediksi melakukan penyalahgunaan narkoba saat proses masa rehabilitas. Fulan sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus dan suhu tubuh meningkat dan pengecilan hati dan sulit tidur berdasarkan dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk dari dampak A. Fisik, B. Psikis, C. Sosial, D. Etika, E. Kebugaran. Jawaban adalah A. Fisik. 26. Dalam kehidupan sehari-hari kalian akan bersosialisasi dengan banyak orang. Untuk menjaga diri dan menyalahgunakan narkoba, maka kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba di bawah ini yang paling tepat adalah A. Pergaulan dengan anggota geng motor. B. Selalu nongkrong atau berkumpul pulang larut malam. C. Aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. D. Turut aktivitas mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. D. Menghindari aktivitas fisik berat. Jawabannya adalah D. Turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. 27. Nikotin merupakan zat berbahaya yang sanggup ditemukan pada A. Permen, B. Rokok, C. Obat keras, D. Minuman keras, E. Makanan kadaluarsa. Jawabannya adalah B. Rokok. 28. Semua zat kecuali makanan, air, dan oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau fisiologi. Hal tersebut merupakan pengertian narkoba menurut A. WFH, B. PBB, C. UNESCO, D. UNICEF, E. WHO. Jawabannya adalah E. WHO. 29. Apabila Anda mendapati seorang teman yang mulai menunjukkan ciri-ciri kecanduan narkoba seperti dosis pemakaian yang makin bertambah dan selalu merasa tubuh tidak preventif dan kuratif, yang paling tepat dan aman untuk dilakukan adalah A. Menjauhi dan mengucilkannya,
dari lingkungan pergaulan. B. Melaporkannya kepada pihak berwajib tanpa mengetahui keluarga. C. Memberikan nasihat keras dan mengurungnya di kamar. D. Mengajaknya berkonsultasi ke psikologi dan melaporkannya ke institut rehabilitas. E. Membiarkannya karena itu adalah urusan pribadi. Jawabannya adalah D. Mengajaknya berkonsultasi ke psikologi dan melaporkannya ke institusi rehabilitas. 30. Seorang yang menggunakan narkoba seringkali menunjukkan perubahan perilaku yang drastis, seperti menjadi lebih tertutup, sering berhalusinasi, dan emosional yang tidak stabil. Dampak fisik jangka pendek yang paling sering dialami oleh pemakai narkoba jenis stimulan adalah A. Penurunan berat badan drastis dan kerusakan gigi. B. Denyut jantung meningkat atau suhu tubuh naik dan insomnia. C. Penurunan kesadaran dan mengantuk berat. D. Gangguan pencernaan kronis. E. Otot tubuh menjadi sangat kaku. Jawabannya adalah B. Denyut jantung meningkat, suhu tubuh naik, dan insomnia.